Siapa yang dengan sengaja melawan hukum, memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Itu yang tertuang dalam Undang-Undang Tipikor. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelihatan sudah cakep-cakep semua. Saya juga mau dong cakep. Jalan-jalan ke pasar Koga. Jangan lupa membeli tekwan. Hari ini tanggal 16 Mei 2023. Senang dan bahagia ketemu keluarga dan calon wisudawan. Bapak-bapak dan ibu pasti bingung, itu rompi apa sih? Saya sampaikan bahwa saya dan nyonya saya bukan pegawai KPK, bukan karyawan KPK. Di dalam strategi pemberantasan korupsi itu ada 3 strategi. Yang pertama, penindakan. Penindakan itu yang OTT itu loh, yang itu sudah pakai rompi orange. Terus yang kedua adalah pembenahan administrasi atau sistem. Kalau yang pertama akan membuat orang takut korupsi. Yang kedua, pembenahan sistem akan membuat orang tidak bisa korupsi. Seperti zaman dulu, kalau kita ngurus sesuatu mesti manual. Sekarang sudah banyak yang bisa diakses melalui online, sehingga tidak bisa korupsi. Yang ketiga, strateginya adalah melalui pendidikan. Pendidikan, nah inilah wilayahnya. Kami ini penyuluh anti korupsi yang disertifikasi oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi melalui lembaga sertifikasi profesinya KPK. Jadi kita bukan penyidik, kita bukan orang KPK, kita hanya sebagai sebagian kecil masyarakat Indonesia yang ingin menyumbangkan dan memberikan pengertian-pengertian tentang korupsi, sehingga nanti dari yang strategi ketiga tadi, orang tidak mau korupsi. Jadi yang pertama, orang takut korupsi. Yang kedua, orang tidak bisa korupsi. Yang ketiga, orang tidak mau korupsi. Nah, kenapa orang korupsi? Sebelum kenapa orang korupsi, saya pikir kita boleh diskus ya, 15 menit. Tolong ditegur ya Mbak, kalau sudah lewat maunya sih sampai asar. Sebelumnya saya mau tanya, jangan takut salah atau betul. Siapa yang tahu apa sih korupsi itu? Jangan takut salah. Ayo, ya silakan nih. Bisa minta bantu mic. Yang mengambil hak yang bukan miliknya. Oke, tangan dengan Ibu siapa Bu? Ibu Sri. Makasih Ibu Sri, betul sekali. Jadi korupsi secara bahasa itu banyak. Ada yang bilang tikus, ada yang bilang busuk, ada yang bisa maling dan lain sebagainya, termasuk yang mengambil bukan haknya. Tapi secara undang-undang adalah siapa yang dengan sengaja melawan hukum, memperkaya dirinya sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Itu yang tertuang dalam Undang-Undang Tipikor. Jadi siapapun bisa. Nah, selanjutnya, kenapa orang korupsi? Singkat-singkat aja.
Ada salah satu teori, itu namanya teori GONE, G-O-N-E. Yang pertama adalah greed, yaitu serakah. O itu opportunity, N itu need, dan E itu expose. Jadi ada yang memang dia sudah punya, tapi ingin lebih banyak lagi, maka dia korupsi. Ada yang karena kesempatan, tadinya baik-baik nih, tapi ada kesempatan, dia timpe itu. Terus yang ketiga, ini kebutuhan. Ini sedikit sekali, tapi ada. Jadi benar-benar karena kebutuhan dia melakukan perbuatan itu. Yang ketiga adalah impact dari expose. Expose itu pemberitaan-pemberitaan yang sekarang banyak yang komplain, wah kok itu malingnya segini, karena hukumnya cuma segini dan lain sebagainya, sehingga orang korupsi. Nah itu kenapa orang korupsi. Selanjutnya, singkat saja, ada 30 jenis tipikor yang disingkat menjadi 7 jenis tipikor. Yang pertama adalah penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Yang kedua adalah suap. Yang ketiga adalah perbuatan curang. Yang keempat adalah pemerasan. Yang kelima adalah penggelapan. Yang keenam adalah gratifikasi. Yang ketujuh adalah coy, konflik of interest. Semua diatur dalam pasal-pasal tipikor itu, tapi tidak mungkin kita bahas di sini. Ini sekedar sharing saja. Sekedar sharing saja bahwa itu adalah 7, dan yang akrab di sekeliling kita adalah suap dan gratifikasi. Ada beda yang gampang diingat antara suap dan gratifikasi adalah kalau suap itu ada meeting of oil, ada perjanjian. Anda kasih saya ini, saya akan kasih Anda sekian. Itu suap. Tapi kalau gratifikasi itu seperti investasi. Seperti investasi, nggak ada hubungan apa-apa. Saya main ke tempat Pak Dekan, saya bawa sesuatu. Besok dia datang lagi, saya bawa sesuatu. Tidak ada ikatan apa-apa. Next, suatu saya butuh sesuatu, saya Pak Dekan tentunya akan tidak enak kalau menolak saya. Nah, jadi itu tentang korupsi. Bagaimana menolaknya? Kita menolaknya mulai dari kita, yaitu dengan integritas. 9 nilai integritas adalah jujur, peduli, mandiri, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Apa saya? Soalnya udah setiap hari itu. Oke, jadi yang paling penting adalah jujur. Makanya di tempat kita di sini adalah berani, jujur, hebat. Terima kasih. Semoga hari ini bisa membawa manfaat dan adik-adik sekalian bisa mencapai cita-citanya. Baik sebagai karyawan, baik sebagai pegawai negeri maupun sebagai entrepreneur. Dan yang pasti spiritual powernya tetap dijaga. Ada satu quotes lagi, jangan takut terlihat miskin, takutlah terlihat kaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.